Hans Christian Andersen, atau lebih dikenal sebagai H.C. Andersen, adalah seorang pendongeng ulung. Karya-karyanya sudah dibaca oleh anak-anak di seluruh dunia. Gadis Penjual Korek Api, Itik Buruk Rupa, Putri Salju adalah dongeng klasik karangan beliau. Mungkin masih sedikit yang tahu bahwa sebelum menjadi penulis buku anak yang terkenal, masa kecil Andersen bisa dibilang sangat menyedihkan. Nah, pada video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang biografi H.C. Andersen. Tapi sebelum saya mulai, kalian bisa klik tombol subscribe biar saya semakin semangat membuat video di channel ini. H.C. Andersen lahir di Odense, Denmark bagian selatan pada 2 April 1805, tepatnya di kawasan kumuh kota Odense. Ayahnya bernama Hans Andersen, seorang pembuat sepatu yang miskin, buta huruf, tapi selalu merasa dirinya masih keturunan bangsawan. Ibunya bernama Anne Mary Andersdatter, bekerja sebagai buruh cuci. Walau besar dalam keluarga miskin dan tidak pernah sekolah, sejak kecil Andersen sudah mengenal berbagai cerita dongeng dan cerita rakyat dari ibunya. Ia juga sering diajak menonton pertunjukan sandiwara oleh ayahnya yang seorang pencinta sastra. Pengalaman dari kedua orang tuanya itulah yang membuat Andersen tertarik dengan cerita dan sandiwara. Ketika Andersen berusia 11 tahun, ayahnya meninggal dunia. Akhirnya, di usia yang masih sangat belia itu, Andersen bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia pernah bekerja di pabrik rokok dan pernah bekerja sebagai penenun. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 1819, ia pindah ke Copenhagen, ibu kota Denmark. Di sana, ia ingin menjadi seorang aktor, penyanyi, atau penari. Awalnya, Andersen sempat bergabung dengan Royal Theatre. Tetapi ketika suaranya berubah karena masa pubertas, ia terpaksa meninggalkan panggung sandiwara. Kemudian ia memilih untuk menjadi seorang penulis. Ia pernah mencoba menulis beberapa naskah sandiwara. Tapi sayang, semua karyanya ditolak di mana-mana. 3 tahun berada di kota Copenhagen, kehidupan Andersen terlihat begitu menyedihkan. Pada masa-masa menyedihkan itulah Andersen bertemu dengan Raja Denmark, Frederik VI. Raja Frederik tertarik dengan penampilan Andersen muda. Raja Frederik kemudian mengirimkan Andersen untuk bersekolah. Berkat kebaikan raja, Andersen berkesempatan mengenyam pendidikan bahasa di Slagelse dan Elsinore hingga 1927. Di bangku sekolah, Andersen termasuk siswa tertinggal sebab dia menjalaninya dengan setengah hati. Dia merasa gak nyaman berada di tengah para siswa yang berusia 6 tahun lebih muda dari dirinya. Ya, di kelas itu ia adalah yang paling tua umurnya. Kepala sekolahnya yang bernama Melsing, yang rumahnya sempat ditempati Andersen, menyebut karakter Andersen sangat sensitif. Setamat dari sekolah bahasa, Andersen melanjutkan studi ke Universitas Copenhagen. Salah seorang direktur Royal Theatre, Jonas Collin, membiayai pendidikan Andersen sampai tamat. Sambil kuliah, pada 1828 Andersen menulis kisah perjalanan yang berjudul Berjalan Kaki dari Kanal Holmen ke titik timur Amager. Kisah ini mendapat sambutan yang luar biasa. Andersen menggarap ceritanya dengan meminjam gaya tulisan Etta Hoffmann, seorang pengarang roman asal Jerman. Sejak itu, puisinya yang berjudul The Dying Child diterbitkan oleh sebuah jurnal sastra di Copenhagen. Pada tahun 1829, Royal Theatre juga mementaskan drama musik karya Andersen. Pergi berkelana ke luar negeri hingga 1833, Raja Frederik VI bersedia membiayai seluruh perjalanan Andersen ke Prancis, Swedia, Spanyol, Portugal, Italia, bahkan hingga Timur Tengah. Berbagai kunjungan itu melahirkan setumpuk kisah perjalanan. Ketika berkunjung ke Paris, Andersen bertemu Victor Hugo, Alexander Dumas, Heinrich Heine, dan Balzac. Di tengah perjalanan panjang ini pula, ia sempat menyelesaikan penulisan Agnete and the Merman. Pada 1835, novel pertama Andersen terbit dan meraih sukses besar. Judulnya The Improvisator. Sebagai novelis, ia membuat terobosan lewat novel tersebut. Cerita yang mengambil setting Italia itu mencerminkan kisah hidupnya sendiri, melukiskan betapa seorang bocah miskin masuk ke dalam lingkungan pergaulan masyarakat. Malah, sampai akhir hayatnya, buku The Improvisator inilah yang paling banyak dibaca orang-orang dibandingkan dengan karya-karya Andersen yang lain. Sejak buku ini terbit, masa-masa sulit Andersen mulai berubah menjadi lebih baik. Walaupun novel-novelnya mendapat sambutan besar, nama Andersen di dunia justru menjulang sebagai penulis dongeng anak-anak.
Pada 1835, ia meluncurkan cerita anak-anak yang berjudul Tales for Children dalam bentuk buku saku berharga murah. Lalu kumpulan cerita berjudul Fairy Tale and Story ditulisnya dalam kurun waktu 1836 sampai 1872. Serial anak-anaknya yang kebanyakan terbit pada hari Natal itu tidak hanya kisah-kisah yang dibuat olehnya. Andersen juga menulis beberapa dongeng anak-anak yang selalu didengarnya semasa kecil. Sepanjang hayatnya ia menulis 156 cerita. Dari jumlah itu, 12 dongeng ditulisnya berdasarkan cerita rakyat Denmark. Selebihnya merupakan cerita hayali atau imajinasi yang lahir dari buah pikirannya sendiri. Dua dari cerita dongengnya yang amat kesohor adalah The Little Mermaid atau Putri Duyung dan The Emperor New Clothes, diterbitkan dalam kumpulan cerita pada tahun 1837. 7 dongengnya yang lain, Little Ugly Duckling atau Itik Buruk Rupa, The Tinderbox, Little Claus and Big Claus, Princess and the Pea, The Snow Queen atau Putri Salju, The Night Tale, dan The Steadfast Tin Soldier juga dikenal di berbagai belahan dunia sebagai cerita yang kerap didongengkan pada anak-anak. Ia memasukkan pesan dan nilai moral dalam setiap ceritanya tanpa menggurui sama sekali. Bisa dilihat dari kisah dongeng The Emperor New Clothes. Pesan bahwa keserakahan itu tidak baik disampaikan Andersen lewat parodi Raja Lalim yang cukup menggelikan itu. Salah satu ciri lain yang menonjol dalam cerita dongeng Andersen adalah hadirnya kaum miskin dan mereka yang tidak beruntung dalam kehidupannya. Cerita-cerita dongeng Andersen memang berisi pesan-pesan moral universal, maka nggak heran kalau karya-karyanya itu kemudian diterjemahkan ke dalam 147 bahasa di dunia. Buah tangannya pun bukan hanya sebatas pelajaran untuk anak-anak, melainkan dibaca oleh orang dewasa di seluruh dunia. Bukan itu saja, Andersen disebut-sebut memberikan banyak pengaruh kepada para penulis cerita lainnya di Eropa. Sebut saja Charles Dickens, William Thackeray, Oscar Wilde, dan C.S. Lewis. Dalam kurun 1840 hingga 1857, Andersen kembali berkunjung ke sejumlah negara Eropa, Turki, dan Afrika, dan menuliskan kesan dalam buku-buku yang menuliskan kisah perjalanannya. Pada 1855, Andersen menulis ulang memoarnya yang berjudul The Fairy Tale of My Life. Kisah hidup itulah yang hingga kini dikenal sebagai buku standar riwayat pendongeng legendaris ini. Setelah berkelana lagi di Paris, Andersen jatuh sakit pada musim semi 1872. Beberapa penyakit menggerogoti lelaki kurus ini. Selama 3 tahun terbaring tanpa daya, pengarang legendaris ini wafat pada 4 Agustus 1875 ketika ia berusia 70 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman khusus Copenhagen. Sepanjang hayatnya, Andersen tidak pernah menikah. Demikianlah kisah hidup Andersen, pendongeng ulung yang karya-karyanya telah melegenda dan mendunia. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dari kisah hidup tersebut. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya.